Halo, selamat datang di channel YouTube baruku. Untuk hari ini, sebagai pembuka, aku bakal bacain cerita pendek bergenre horor karangan Nimos yang berjudul Pasien. Cerpen ini diambil dari cerpenmu.com. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Juga tulis komentarnya ya. Suara derap sepatu, obrolan ibu-ibu dan anak kecil berlarian. Semua tercampur aduk mengisi ruang tunggu rumah sakit itu. Namun itu tak berlangsung hingga petang. Semua terasa mencekam. Hal itu dirasakan olehku, seorang perawat yang baru saja bekerja di rumah sakit terkenal di sebuah kota. Hari ini adalah hari pertamaku bertugas malam bersama temanku, Devi. Meja kami terletak di tengah-tengah lorong rumah sakit. Lorong yang sunyi dengan lampu yang sedikit redup, membuat rasa ketakutanku sedikit bangkit. Aku mencoba mengajak berbicara temanku untuk mengusir rasa takut yang semakin lama semakin menjadi. Kamu udah berapa lama kerja di sini? Biasanya kalau shift malam begini ngapain? Baru 2 tahun aja sih. Biasanya kita cuma cek infus sama tekanan darah aja. Jelas Devi. Udahlah, nanti kamu juga tahu kok, lanjutnya. Obrolan kami terhenti ketika teringat berapa data pasien yang harus kami laporkan. Kami fokus di depan komputer demi menyelesaikan data yang tertumpuk-tumpuk. Kami tak sadar hingga tengah malam. Konsentrasiku pecah ketika mendengar suara roda yang beradu dengan dinginnya lantai koridor itu. Suara itu semakin kencang hingga aku melihat seorang pasien dengan pakaian berwarna putih khas rumah sakit, berdiri di depan meja perawat dengan membawa tiang infusnya. Aku tak bisa melihat wajahnya karena tertutup dengan helaian rambut. Terlihat jelas, ia sangat tinggi. "Ada apa, Bu? Ada yang bisa kami bantu?" Tanyaku sambil mencoba melihat wajahnya, tapi pasien itu tetap diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena kewajiban dan prosedur rumah sakit, aku mencoba memperhatikannya. Aku melihat botol infusnya yang kosong. Bagaimana bisa seorang perawat membiarkan botol infus pasiennya kosong? Dan mengapa ia tidak lapor pada perawat yang berjaga tadi siang sebelum infusnya benar-benar habis? Karena merasa tidak enak hati, aku pun mencoba berbicara dengannya. "Ibu, kenapa botol infusnya sampai kosong begini? Kenapa tidak lapor dengan perawat siang tadi?" tanyaku. Pasien itu tetap tak menjawab pertanyaanku. Aku berusaha menanyakan berkali-kali, namun tetap saja tak ada jawabannya. Aku ingin Devi yang mencoba menanyakannya, namun aku tak mau konsentrasinya hilang karenaku. Aku berdiri dan berjalan menghampiri pasien itu. "Ayo Bu, saya bantu ganti botol infusnya," ajakku padanya. Tak satupun kata yang keluar dari mulutnya. Agak sebal rasanya ketika berusaha baik dan menanyakannya, tapi tak dijawab sedikit pun. Rasa sebalku berkurang ketika sadar bahwa itu adalah kewajiban seorang perawat. Ku coba tanya sekali lagi padanya. "Ibu di ruang berapa? Ayo saya antar sekalian mengganti infus." "Di sana, di ujung koridor," jawab pasien itu dengan suara yang serak. Senang rasanya ketika ia menjawab pertanyaanku. Tanpa berpikir lama, aku pun mengantarnya ke ruangan koridor. Saat berjalan menuju ruangan di ujung koridor, aku mencoba mengajaknya berbicara agar keadaan tak terasa canggung. "Ibu ditunggu dengan siapa malam ini? Kok ibu jalan sendirian ke meja kami?" tanyaku.
Seperti sebelumnya, tak menjawab pertanyaanku. Aku berusaha menuntunnya dengan cara memegang tangannya. Terkejutnya aku menyentuhnya. Dingin seperti es batu dan tangannya yang sangat kurus, bahkan dengan jelas terlihat urat-uratnya. Dalam buku yang kupelajari saat kuliah, sudah pasti kondisi pasien ini memprihatinkan. Bu, kalau infusnya habis atau butuh bantuan lain, jangan sungkan untuk lapor ke kami. Botol infus jangan sampai kosong karena sangat berpengaruh dengan kesehatan ibu. Ucapku sambil tersenyum. Ia pun tersenyum sangat lebar padaku. Tapi senyuman itu terasa menyeramkan bagiku. Kami melihat seorang ibu keluar dari kamar rawat inap. Ia berjalan menghampiri kami. Saat kami berpapasan, ia mengatakan sesuatu hal yang sama sekali tidak ku mengerti. "Berbaliklah, jangan ke sana," ucapnya dengan suara serak. Aku memutar kepalaku saat ia melewatiku. Aku berpikir keras mencerna kata-katanya. Aku langsung melihat pasien itu, dan tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mengantar pasien itu untuk segera mengganti botol infusnya. Ketika kami sampai di depan ruangan ujung koridor, betapa herannya aku melihat debu dan kotoran di depan pintu. Seakan ruangan itu tidak pernah ditempati. Kami masuk ke ruangan itu, sama seperti di depan pintu ruangan ini, semuanya berdebu tanpa terkecuali. Bahkan kasur pasiennya juga terlihat kotor. "Botol infus yang barunya di mana, Bu?" tanyaku. Pasien itu tetap saja diam. Aku berusaha mencari botol infus yang baru di laci meja di samping kasur pasien. Timbul berbagai pertanyaan di dalam pikiranku. Bagaimana bisa seorang pasien sendirian dengan botol infus yang kosong dan ruangan yang bisa dikatakan tak layak untuk ditempati? Terlalu lama mencari, akhirnya aku memintanya untuk tunggu. Sedangkan aku ambil botol infus baru di meja perawat. Aku kembali melewati lorong yang dingin dan redup itu. Entah mengapa aku teringat ucapan seorang ibu yang tadi kutemui di lorong. Rasa penasaran dan takut muncul di dalam diriku. Ingin rasanya bertemu dengannya dan menanyakan apa maksud dari ucapannya itu. Keinginanku tak bisa terpenuhi karena aku tidak bertemu dengannya untuk kedua kali. Aku berjalan seolah koridor ini tak berujung. Terasa lama dan ditemani udara dingin yang menusuk tulang. Akhirnya aku sampai di meja perawat. Aku menanyakan stok botol infus pada Devi yang sejak tadi tak berpindah posisi dari depan komputer. Ia bertanya mengapa aku pergi sendirian dan tidak memberitahukannya. "Kamu dari mana aja? Kenapa nggak bilang?" "Aku habis antar pasien yang tadi ke sini, botol infusnya sampai kosong gitu," jawabku. "Pasien yang mana? Tadi nggak ada siapa-siapa kok, makanya aku tanya kamu." "Masa sih waktu kita ngerjain laporan ada pasien yang kesini?" Aku tanya diam aja. "Kulihat botol infusnya kosong, belum diganti," kataku. Devi terlihat bingung dengan apa yang kukatakan. Ia memasang wajah serius dan memandangku selama beberapa menit. Kemudian ia menanyakan beberapa pertanyaan padaku. "Terus kamu nanya kita punya stok botol infus buat apa? Buat pasien itu juga?" "Iya, karena saat kutanya di mana botol infus yang baru, pasien itu nggak jawab. Aku juga udah cari-cari di laci mejanya nggak ada," jawabku. "Aneh, biasanya setiap pasien udah beli botol infus sendiri, jadi tinggal diganti aja," ucap Devi. "Pasien yang mana yang kamu bilang?" "Pasien perempuan, rambutnya panjang dan badannya sangat kurus." "Masa sih? Di ruangan mana memangnya?" "Itu, kamar yang di ujung lorong itu. Kamu pasti tahu kan?" tanyaku sambil menunjuk. "Hei, kenapa?"
Kamar itu sudah lama tidak ada pasiennya. Yang diucapkan oleh Devi membuatku diam mematung. Seketika angin berhembus dan tanpa sadar wajah kami memucat.